Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta pagi ini. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM. Kita lanjutkan kembali pendengar Jakarta pagi ini, masih ada saya Farid Kurniawan ya, dan kita juga masih membahas terkait dengan video dan juga foto yang viral baru-baru ini terkait dengan tumpukan sampah di Laut Muara Baru Jakarta Utara. Kalau tadi kita sudah terhubung dengan Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara, kali ini kami sudah terhubung dengan Bang Hadohoan Satyalen Simarmere. Ini adalah pendiri dan inisiator dari Forvasi, Forum Peduli Sampah Seluruh Indonesia. Selamat pagi, Bang. Ya, selamat pagi Pak Selamat Farid ya. pagi. Iya, sehat ya, Bang ya? Ya, sehat, terima Sehat, sehat. kasih. Oke, baik. Bang, ini terkait dengan yang kemarin viral di media sosial nih, sampah di Muara Baru. Kalau Abang sendiri sebagai pendiri dari Forvasi ngelihatnya gimana, Bang? Ya, jadi Pak Farid mengenai isu pembuangan liar ya, Hmm, ini tentu saja hal yang terjadi setiap harinya Sabang sampai Merauke, tidak hanya hmm, di Jakarta saja. hmm, Dan kita menyoroti khususnya hal-hal seperti ini, tentu saja yang harus sering dilakukan oleh pemerintah ya dalam hmm, rangka hmm, penegakan hukum. Tapi ya kita masih melihat juga tantangan beberapa wilayah itu masih hmm. perlu anggaran penegakan hukum Oke. khususnya dalam Hmm. menegakkan pembuangan liar seperti ini. Oke. Nah, tapi sebenarnya pengawasannya begitu ya, karena tadi kami sudah sempat berbincang juga dengan narasumber kami dari Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara ya. Ini kita fokus ke yang di Muara Baru nih, Bang Hadohan. Ini sudah beberapa kali terjadi. Yang kemarin viral itu adalah menurut catatannya yang kedua, karena sebelumnya ada aktivitas warga buang macam-macam juga begitu di sana ya. Sebenarnya domain untuk pengawasannya ini ada di mana? Ya, tentu saja kalau secara eksekusi ini ada di DLHDKI ya, dan Hmm. juga DPRD yang terkait untuk Hmm. mengawasi kegiatan di khususnya di Jakarta Utara. Karena di sini Hmm. menurut kami pantauan di lapangan adalah terjadi pembiaran sebenarnya. Itu Oh, bukan oke, terjadi oke. hari ini saja, Pak. Hmm. Ya Hmm. mungkin karena ada momentum karena berkaitan dengan teman-teman media menemukan di lapangan. Jadi viralitas itu kemudian naik dan Hmm. juga kebetulan sampai ke DLH dan juga sampai ke DPRD kalau kita dapat infonya. Hmm. Nah, Hmm. padahal sebenarnya kejadian tiap hari dan sebenarnya harusnya pengawasan itu setiap hari ya Pak ya. Hmm. Idealnya Hmm. seperti itu. Tidak hanya kalau ada momentum viralitas saja. Oke. Nah, ini kemudian kan yang kemarin viral sudah mendapatkan atensi dari beberapa pihak nih. Ada juga dari Dinas LH, ada juga dari Wali Kota, bahkan juga sampai Gubernur pun juga memberikan statementnya begitu ya. Pengerukan sudah dilakukan dari beberapa hari yang lalu dan katanya ada 137 ton yang berhasil diangkut. Itu data sementara dan tentunya masih akan bertambah lagi. Apakah respon seperti ini yang memang seharusnya dilakukan atau apa lagi yang perlu dilakukan lagi menurut Bang Hadohoan? Ya Pak, baik. Ketika di saat masa banjir seperti ini, respons yang kami lihat sudah tepat. Hmm, Namun tentu saja itu kan masih penanggulangan ya, hmm, dihilir. hmm, Dari aspek hulunya, dari segi anggaran, dari segi pengawasan secara menyeluruh, hmm, kita mengharapkan tidak hanya ketika banjir saja, hmm, bahkan antisipasi sebelum banjir mhm, dan sistem tata kelola idealnya sudah dilakukan sejauh-jauh hari. hmm, Kita juga hmm, melihat statement Pak Gubernur ya dalam ya, mengatasi permasalahan ini dengan cepat. hmm, Ya, idealnya sudah baik, tapi tentu saja Pak Gubernur dan juga elemen eksekutif dapat mengambil langkah lebih jauh ya hmm, untuk hmm, mencegah hal ini terjadi beberapa titik di pantai utara Jakarta itu. hmm. Kita mendengar juga masih ada beberapa titik pembuangan liaran, tidak hanya di Muara saja. Oke, oke, baik. Nah, kemudian kalau dari Forvasi sendiri mungkin pernah melakukan semacam penelitian atau mungkin juga survei begitu ya, terkait dengan perilaku buang sampah di Indonesia mungkin. Apa yang ditemukan? Kenapa masih banyak perilaku buang sampah sembarangan khususnya di air begitu? Ya, ini sangat penting sekali ya, Hmm, Pak Farid. Jadi hmm, belajar dari guru saya dulu almarhumah Ibu Sri Bebasari, karena kita di zaman modern ini sudah memakai sampah sampai menggunakan teknologi plastik ya, Mas ya. hmm, hmm, Padahal secara kultural kita itu masih berperilaku seperti menggunakan daun pisang seperti itu. hmm, Jadi masih hmm, ada aspek antropologis itu seolah-olah badan air itu menjadi tempat pembuangan sampah. iya, Tapi pada saat yang sama juga, pada saat yang sama,
penggunaan teknologi plastik yang kami nilai adalah ya perlu juga untuk mempersiapkan hilir dari pemrosesannya. Jadi kita tidak memakai saja. Jadi Hmm. contoh kalau siap plastik ya siap tempat pengolahannya. Dalam hal ini DKI punya TPA Bantar Gebang, Hmm. namun juga itu menjadi kendala ya di lapangan. Mhm. Ketika itu sebelum diangkut ke Bantar Gebang, kita nggak tahu tuh di lapangan bagaimana pengangkutannya, apakah Hmm. pengangkutannya ilegal, apakah Hmm. pengangkut lokal itu ya udah saya daripada bawa ke fasilitas pemerintah, ya udah saya buang aja di laut. Ya itu Hmm. masih ada Hmm. aspek kultural dan pada saat yang sama ya pengawasan tadi Pak Farid masih Hmm. ada keterbatasan di situ. Dalam hal Hmm. itu yang perlu ditingkatkan untuk ke depannya. Oke. Tingkat kesadaran dari masyarakat sekarang ini seperti apa terkait dengan termasuk juga literasinya begitu ya terkait dengan pengelolaan sampah karena sepertinya imbauan untuk jangan buang sampah sembarangan itu kan kayak udah dari zaman tahun kapan pun juga ada begitu apalagi buang sampah di saluran air gitu kan kayaknya udah jargon-jargon lama gitu ya tapi ternyata sekarang ini pun prakteknya masih terus dilakukan. Mungkin seberapa rendah begitu tingkat kesadarannya? Kalau dari amatan kami, Pak, ya, Hmm. masih cukup rendah. Karena Hmm. memang sampai sekarang kita belum mendengar satu proyek pemerintah atau program Hmm. yang benar-benar fokus untuk mensosialisasikan mengapa kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu masih Oke, langkah awalnya oke. sebenarnya, Pak. Hmm. Padahal ke depannya buang sampah sendiri memang harus pada tempat yang tepat. Nah, Hmm. itu ada di layanan lokal atau layanan pusat atau kita layanan dengan swasta, Hmm. bukan kita mencari kesempatan yang ada dan Hmm. melihat badan air ya terutama dan di situ tidak ada CCTV atau tidak ada pengawas aparat di situ Hmm. menjadi satu celah. Jadi ini yang perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat dan juga kepedulian terhadap sampah dan juga dampaknya ke keseharian khususnya Hmm. dalam masa banjir seperti ini, Pak. Oke. Tapi bukannya sudah ada aturannya begitu ya? Misalnya kayak yang kalau perorangan buang sampah di sungai gitu ada dendanya berapa gitu ya? Kalau nggak salah ada perdanya atau apa begitu. Tapi kalau misalnya perusahaan yang buang sampah itu akan mendapatkan sanksi yang lebih tegas lagi. Apakah itu sudah efektif untuk mencegah pembuangan sampah ke saluran air khususnya begitu? Atau gimana kalau dalam pengamatan Forpasi? Ya, dari diskusi yang kita lakukan di Provokasi, Pak, kita Hmm. belum melihat itu suatu yang uh, holistik ya, efektif Hmm. secara holistik. Oke. Ketika misalnya beberapa pelanggaran yang ada di lapangan itu Hmm. belum ditegakkan sepenuhnya. Dari Hmm. aspek individu, masyarakat Hmm. sebenarnya masih ada uh, keengganan ya untuk Hmm. melakukan uh, kedisiplinan terkait Hmm. dengan sampah dan juga kita melihat memantau ada beberapa kondisi bahkan penegakan hukum dan juga pengawasan di lapangan Hmm. masih enggan Pak untuk Oh, menegur oke. masyarakat Iya. untuk ya menegakkan sanksi dan kita juga bisa menggali lagi apakah sistem denda dan aturan-aturan yang sudah ada sekarang itu Mhm. benar-benar efektif dan itu seyogyanya saya melihat dan juga Forpasi pernah mendiskusikan itu Mhm. adalah tupoksi dari para pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup untuk Mmm. memberikan arahan khusus Mhm. bagaimana untuk pengawasan dan penegakan hukum di lapangan supaya Mmm. ini lebih pasti dan masyarakat akan mengikut sistemnya, Pak. Iya, Ketika iya. masyarakat melihat ada penegakan yang serius dan Mmm. pengawasan yang serius, kami di Forpasi sangat percaya kalau Mmm. masyarakat akan berubah ke arah yang lebih baik terkait sampah. Oke. Jadi sebenarnya, kalau masih banyak praktek-praktek buang sampah sembarangan, termasuk juga di kali atau saluran air, yang paling dirugikan siapa sebenarnya dalam, pengamatan Forpasi? Iya, dari diskusi yang kami lakukan, tentu saja yang paling dirugikan kita adalah satu masyarakat Republik Indonesia ya, Pak ya. Mmm. Karena Mmm. kita merasakan langsung Oke. bagaimana dampak lingkungan, Mmm. pencemaran air tanah, dan Mmm. berbagai pencemaran lainnya itu langsung dirasakan, apalagi masyarakat yang terdampak ya, Mmm. terdampak di Mmm. wilayah dan juga masyarakat rentan. Dan biasanya Mmm. dari ekonomi yang menengah ke bawah dan juga Mmm. dari masyarakat disabilitas di pinggir daerah-daerah terdampak itu yang Mmm. paling mengecewakan ya ketika Mmm. kita melakukan pembiaran dan di sini harapannya menjadi atensi pemerintah ketika isu sampah itu tidak hanya dilihat sebagai dampak estetika saja Mmm. tapi di Mmm. sini ada dampak yang utama adalah dampak kesehatan publik karena memang Undang-Undang 18 tahun 2008 mengenai pengelolaan sampah. Mhm. Salah satu tujuannya memang adalah untuk kesehatan publik, Pak. Yang ini Mmm. yang Mmm. mudah-mudahan dapat dilihat terus menjadi fokus
Mhm. pengelolaan sampah kita ke depannya. Oke baik. Nah, kalau kita balik lagi fokus ke sampah di perairan ataupun juga di laut begitu ya. Mungkin dari Forpasi sempat ada pengamatan juga mungkin dibandingkan dengan negara lain atau negara tetangga. Bagaimana kalau posisi sampah di laut Indonesia, perairan Indonesia dibandingkan dengan negara lain? Baik, Pak. Ini pernah juga kita bahas secara diskusi bahwa di negara lain penegakan hukum ketika sampah masuk ke laut itu sangat serius sekali karena sudah Hmm, dianggap sebagai kejahatan lingkungan. hmm, Saya yakin ada beberapa peraturan pendukung mengenai hmm, ini, hmm, tapi menurut pengamatan kami di diskusi itu belum ada hal yang serius untuk menyangkut sampah laut, khususnya ketika aturan-aturan yang ada bisa ditegakkan hingga ke level masyarakat umum ya. hmm, hmm, Ketika misalnya badan laut itu juga sudah tercemar sampah, itu bahkan membahayakan biota laut dan hmm, keanekaragaman hayati. hmm, Dan kita bisa belajar dari negara-negara yang sudah berhasil ya, hmm, yang tentu hmm, saja itu menjadi bagian juga penegakan hukum dan juga pengawasan, selain hmm. juga uh, di darat dan juga itu di badan air ataupun di Hmm. laut. Dan Oke. ya masih banyak tantangan apalagi kita sebagai negara maritim ya Pak di situ. Oke. Nah, kemudian kalau untuk update-nya yang di Muara Baru ini kan katanya dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta akan memproses hukum untuk pelaku yang memang terbukti membuang sampah liar di Laut Muara Baru Jakarta Utara. Forpasi bagaimana? Apakah mendukung sepenuhnya atau ada komentar apa? Ya, kita secara umum mendukung ya, Pak, untuk Mhm, rangka penegakan hukum. Artinya sebagai tujuan hukum itu sendiri memberikan efek jerah, namun mhm, juga yang perlu diperhatikan agar menjadi catatan untuk para penegak hukum dan juga ranah eksekutif mhm, supaya tidak melihat isu ini sebatas no viral no justice seperti mhm, itu. mhm, Karena kita melihat banyak kasus seperti ini setiap hari yang terjadi, mhm, apakah yang di Jakarta saja yang ditegakkan ataukah di Muara saja yang mhm, ditegakkan? Karena mhm, banyak daerah-daerah ilegal yang lain yang mhm, sebenarnya masih banyak sekali di Indonesia, apalagi kita mendapat statement Pak Menteri, itu kita mhm, masih darurat sampah, mhm, dan itu masih banyak titik yang perlu dicermati. Jadi sehingga masyarakat juga secara umum tidak hanya melihat, oke ditegakkan hari ini di Muara saja berdasarkan viralitas, tapi di tempat lain juga perlu seperti itu, Bapak. Oke baik. Bang Hadohoan, terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami. Lain waktu kita ngobrol lagi, Bang ya. Baik, terima kasih Terima juga kasih. Bapak dan Pro RRI 1. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Demikian pendengar, ada pendiri dan inisiator dari Forpasi, Forum Peduli Sampah Seluruh Indonesia, Bang Hadohoan Satyalen Simaremare di Jakarta pagi ini ya. Untuk Anda pendengar, kita masih akan terus lanjutkan Jakarta pagi ini sampai dengan pukul 10 nanti.